Halo semua, selamat datang. Masih banyak miskonsepsi dan ketakutan seputar HIV. Di video ini, kita akan bedah fakta dasar tentang HIV untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma. Jadi, apa itu HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 atau sel T yang berfungsi melawan infeksi dan penyakit. Penting diingat, HIV itu virusnya, AIDS itu tahap lanjutnya. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi ketika kerusakan sistem kekebalan tubuh sudah parah, sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit lain. Dengan pengobatan modern, banyak orang dengan HIV, ODH, tidak akan mencapai tahap AIDS. HIV menular melalui cairan tubuh tertentu, darah, air mani, cairan vagina, dan ASI dari orang yang terinfeksi. Penularan paling umum terjadi melalui 1. Hubungan seks tanpa kondom. 2. Penggunaan jarum suntik bergantian. 3. Dari ibu hamil ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dan ini yang paling penting, HIV tidak menular melalui kontak biasa seperti berjabat tangan, berpelukan, berciuman, berbagi alat makan, atau gigitan nyamuk. Stigma seringkali berasal dari ketidaktahuan ini. Pencegahan bisa dilakukan dengan perilaku seks yang lebih aman, seperti menggunakan kondom dan tidak berbagi jarum suntik. Jika Anda merasa berisiko, lakukan tes HIV. Saat ini, ada pengobatan efektif yang disebut terapi antiretroviral, ART, yang menekan jumlah virus dalam tubuh. ODHA yang minum obat teratur bisa hidup normal, sehat, dan beraktivitas seperti biasa. Mari hentikan stigma dan dukung mereka. Kenali status Anda, karena diagnosis dini sangat penting. Mari simak pengalaman teman kita. Kira-kira di tahun 2006, saat dokter mengharuskan saya untuk tes VCT atau HIV karena yang saat itu suami saya itu dirawat inap, ketika dites dia terinfeksi HIV. Saat keesokan harinya setelah saya tes, dokter memberikan hasil lab bahwa saya terinfeksi HIV juga. Itu rasanya hidup saya hancur, sudah berhenti di situ. Terus kemudian di 1 bulan setelahnya suami saya dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dan alhamdulillahnya di Saiful Anwar itu ada kelompok dukungan sebaya yang mau menggandeng tangan kita, memberikan informasi yang jelas, memberikan dukungan terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV. Saat itu saya sudah merasa lebih plong. Saya masih punya harapan bahwa HIV tidak akan menyebabkan kita cepat mati seperti itu. Saya mengetahui status HIV saya itu di Agustus 2006. Tetapi saya memulai terapi saya itu di Februari 2007. Saat itu ketika 3 bulan dites lagi, ternyata kekebalan tubuh saya sudah merosot. Dan sebelum saya akan semakin jatuh di kondisi yang drop, akhirnya sama dokter di sana disuruh secepatnya untuk terapi. Akhirnya di Februari 2007 saya sudah mulai terapi ARV. Di tahun 2012 anak saya waktu mau masuk sekolah TK, status saya diketahui oleh tetangga rumah saya dan saudara-saudara saya. Akhirnya saya mendapatkan diskriminasi mulai dari awal terkena diskriminasi sampai 5 tahun itu saya menumbuhkan semangat saya bahwa hidup saya tidak akan berakhir hanya karena saya HIV positif. Anak saya juga tidak akan terhenti untuk sekolah, untuk masa depannya hanya karena orang tuanya HIV positif. Semangat yang harus saya tumbuhkan untuk diri saya adalah jangan terpuruk karena saya status HIV positif, tapi saya harus berdiri, saya harus bangkit lagi demi anak-anak saya, demi orang-orang yang mempunyai status yang sama dengan saya. Jadi HIV tidak akan
membuat harga diri kita jatuh. HIV, dengan kita berstatus HIV positif, kita masih bisa berproduktif, kita masih bisa melakukan hal produktif lain untuk membantu teman-teman yang HIV juga. Kini saya memilih terbuka untuk menjadi bagian dari solusi, bukan masalah, karena saya bukanlah masalah. Saya punya pekerjaan, saya punya teman, dan yang terpenting saya punya kedamaian. Pesan saya untuk siapa saja di luar sana, untuk teman-teman sebaya yang mempunyai status yang sama dengan saya HIV positif, janganlah merasa putus asa. Anda layak untuk hidup, Anda layak untuk dicintai, dan Anda layak mendapatkan masa depan. Setelah gelap, pasti ada terang. Dan cahaya saya baru saja dimulai.